Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق الله العظيم. Sadaqallahu aladzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya dan Nabi sampai akhir zaman. Baiklah, di sini saya akan membagi tadabbur dari surat Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai 10 yang tadi saya bacakan. Namun sebelum ke tafsir yang inti, terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang seluk-beluk dari tafsir Al-Mudaththir itu sendiri. Yang pertama adalah tentang penamaan dari surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir dinamakan surat Al-Mudaththir adalah karena summiyatil mudaththir liftitahiyya bihadzal wasfi alladzi wasafa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permulaan surat ini dimulai dengan panggilan ya, atau dengan mensifati terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya ayyuhal mudaththir. Dan khitab ini adalah khitab untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan asal kata dari al-mudaththir ini adalah al-mutadaththir, yaitu alladzi yatadaththara bi thiyabihi liyanama aw liyustadfa, yaitu orang sesuatu yang bisa menyelimuti seseorang untuk tidur atau untuk beristirahat. Yang kemudian al-mudaththir ini diartikan sebagai orang yang berselimut karena mempunyai kata sebagai objeknya, menggunakan bentuk isim fa'il, yaitu orang yang mengerjakannya. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan surat yang sebelumnya. Surat yang sebelumnya ini adalah surat Al-Muzammil. Nah, di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah tattafiqus suratan fil iftitah binida'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kedua surat ini sama-sama dimulai dengan memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kedua surat ini mempunyai cerita yang sama, yaitu tentang awalnya diturunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian budi atis surah as-sabiqah bil amri bi qiyamil lail. Surat yang sebelumnya menceritakan tentang perintah terhadap Nabi untuk qiyamul lail atau tahajud. Kemudian surat Al-Mudaththir ini perintah Allah terhadap Nabi untuk berdakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Nah, berikutnya adalah mastamalat alaihi surah yang terkandung dalam surat Al-Mudaththir ini. Yang pertama adalah irsyadatun nabi fi bad'i da'wati. Petunjuk-petunjuk terhadap Nabi tentang terhadap dakwah atau terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua adalah taklif Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qiyamid dakwah. Jadi kewajiban terhadap Nabi untuk berdakwah atau amar ma'ruf nahi munkar ya. Kemudian juga Allah di sini menerangkan tentang penolakannya kaum kafir ya. Kemudian juga Allah ada memberikan takhfif ya, atau ancaman terhadap orang-orang kafir atau orang-orang yang menolak terhadap dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah keutamaan dari surat ini. Cerita dari Jabir ya. Jabir dalam Sahih Bukhari-nya mengatakan kalau surat Al-Mudaththir ini adalah
awal surat yang diturunkan terhadap Nabi ya. Kemudian bukan dibantah para ulama jumhur berpendapat kalau awal wahyu yang pertama turun kepada Nabi adalah surat Al-Alaq dari 1 sampai 4. Maka sampai sekarang kita memahami kalau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW adalah surat Al-Alaq ini.